Palestina dan Mesir, negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan Palestina dan Mesir, negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka dari penjajahan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Salam merdeka, sahabat Bang Dai Channel. Perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak sia-sia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara merdeka. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari pengakuan berbagai negara, sesuai dengan syarat-syarat sebuah negara merdeka yang tak hanya punya wilayah khusus, populasi permanen, sebuah pemerintahan, tapi juga hubungan diplomatik dengan negara lain. Allah telah takdirkan Mesir dan Palestina yang pertama-tama mengakui Indonesia merdeka dari penjajahan. Palestina diketahui menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Indonesia sangat setia membela Palestina. Bahkan ketika konflik antara Palestina dan Israel kembali memanas akibat status Yerusalem, bangsa Indonesia secara tegas memberi dukungan kepada Palestina. Rupanya kesetiaan untuk memberi pembelaan berawal dari sejarah. Dikutip dari buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang. Pada September 1944, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum negara Arab lainnya. Dalam buku yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zen Hasan LC, pada halaman 40 juga diterangkan bahwa pengakuan Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini diumumkan melalui radio Berlin berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Bahkan buletin harian Al-Ahram yang terkenal juga menyiarkan berita tersebut. Saat itu Amin Al-Husaini diketahui tengah bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia Kedua. Ulama karismatik tersebut mengumumkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia di tengah situasi yang sangat sulit. Ia diketahui tengah berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds di Palestina. Tak hanya memberi dukungan, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini kemudian mendesak negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengikuti jejaknya. Seruan yang disampaikan Muhammad Amin Al-Husaini ini kemudian disambut baik oleh Mesir. Setelah Palestina, Mesir jadi negara selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir punya andil besar di dalam membuat negara-negara lain mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Berkat dorongan Mesir, Liga Arab yang beranggotakan negara-negara seperti Arab Saudi dan Irak bersedia memberikan pengakuannya bahwa telah ada sebuah negara baru di Asia yang berdiri pada setahun sebelumnya. Pada tahun 1947, Haji Agus Salim yang merupakan tokoh diplomasi Indonesia
sekaligus Menteri Muda Luar Negeri saat itu, berkunjung ke Kairo, Mesir, untuk memulai penetapan hubungan persahabatan antara kedua negara. Saat itu juga Duta Besar Belanda di Mesir memprotes sikap Kairo yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Merdeka 75 tahun, Indonesia semakin jaya, semakin bermartabat. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yang mau tahu soal apa aja, silahkan subscribe channel Bang Dai, ya. Sumpahin lu kayak raya. Ragam informasi, pesan bermakna. Subscribe channel Bang Dai, sahabat kita. Subscribe channel Bang Dai, sahabat kita.